Terbongkar, BBRI rontok karena kasus ini. Video ini kita bongkar ya, mengenai dari saham BBRI kenapa kok rontok Pak Firman. Dan ternyata itu ada kasus ini. Kasusnya apa sih? Dan siapa yang memanfaatkan momentum tersebut ketika jatuhnya saham BBRI ini? Simak video kali ini baik-baik ya, agar kalian tidak gagal paham. Namun sebelumnya disclaimer, Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, topik kita kali ini itu kita dapatkan sumber informasinya lagi anget ya Bapak Ibu ya. Kita dapatkan sumber informasinya dari sini. Nah, dari sini Bapak Ibu ya, kita dapatkan dari bisnis.com. Ini ditulis pada hari Kamis pukul jam 7 yang lalu sama saudara Ana Noviani ya, bahwa IHSG dibayangi koreksi mengekor Wall Street ya, cermati saham BBRI hingga Adaro ya. Nah, ini yang menjadi kasus utama mengenai dari saham BBRI. Nah, kenapa sih Pak Firman mengenai dari saham BBRI ini dan kapan terbangnya? Dan bagaimana strateginya ke depan mengenai dari saham BBRI ini? Simak video kali ini baik-baik ya, agar kalian tidak gagal paham. Namun sebelumnya disclaimer ya, seperti itu. Nah, BBRI ini dia rontok ya. Rontok sejak kapan? Ya, kita akan bedah dulu. Siapa ini yang sudah memanfaatkan ketika jatuhnya saham BBRI? Ini pasti ada yang borong. Kalian nggak tahu ya? Nanti kita akan bedah. Ya, BBRI itu turun pada tanggal 24 September sampai tanggal 24 Oktober. Jadi selama 1 bulan saham BBRI itu distribusi. Siapa pelakunya? Ya. Nah, kita akan ungkap untuk kalian. Nah ini pelakunya yang membuat BBRI itu turun. Nah, yang buang paling banyak itu adalah ZP ya. Dia buang barang sekitar 11 juta lot. Terus ada AK 9,1 juta lot. Dan peringkat yang ketiga itu adalah YU. Ya, broker-broker ini yang biasa untuk memainkan saham BBRI. Ya, itu yang buang barang. Ada yang nabung nggak Pak Firman? Pasti ada yang nabung. Ya, betul. Ada yang nabung. Ya, siapa pelakunya? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ternyata yang nabung itu adalah YP ya. Ini yang sekuritas saya pakai ya. Nah, jangan-jangan ini Pak Firman ini yang memborong money dari saham BBRI. Enggak. Ya, enggak. Saya punya beberapa akun sekuritas banyak ya, dan notabene saya gunakan untuk berbagai cara atau trik ya untuk mendongkrak portofolio saya. Nah, alumni kami itu mereka sudah tak kasih tahu ya, kenapa kok harus punya akun banyak dan digunakan untuk apa. Nah, di kelas kami kita bongkar semuanya untuk itu. Ya, seperti itu. Makanya untuk alumni kami atau yang masuk di kelas kami itu mereka menjadi investor yang cakap. Bukan investor yang bergedok adalah penjudi. Ya, seperti itu. Nah, sebelumnya apakah dulunya penjudi juga Pak Firman? Enggak ya, bukan penjudi. Jadi mereka mungkin baru pengenal dunia pasar saham, yang cuman ikut-ikutan. Jadi beli saham itu ngasal dulunya, tapi masuk di kelas kami. Ya, setelah itu ya mereka tak edukasi, tak kasih tahu dan tak kasih triknya. Dan pakai alat-alatnya. Bagaimana cara untuk mengetahui saham yang bakalan terbang untuk besok, dan bagaimana saham yang akan dibuang atau bakal turun untuk besok, itu semua ada alatnya. Dan kita edukasi mereka karena channel ini itu untuk mengedukasi. Ya, khususnya di bidang pasar modal. Nah, untuk cara masuknya bagaimana nanti. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ini kenapa kok YP ini tuh masuk? Ya. Kapan lagi BBRI turun? Ya.
Ya kayak gini. Nah, YP sendiri itu ketika masuk mengenai dari saham BBRI memang tujuannya adalah untuk investasi, untuk jangka panjang. Loh, alasannya kenapa Pak Firman? Kenapa kok mereka masuk? Apakah mereka itu kuat fundamentalnya atau mereka sudah berpengalaman? Pak Firman demikian nggak? Ya, saya katakan saya juga masuk mengenai dari saham BBRI, tapi ini nggak saya ajak-ajak untuk kalian ya, Bapak Ibu ya. Karena ini untuk mereka yang sudah berpengalaman ya, yang mereka ya sudah biasa ngerti karakter mengenai dari saham BBRI ini ya. Nah, kenapa kok saya untuk masuk mengenai dari saham BBRI dan saya kok berani masuk di saat sentimen negatif ya mengenai dari saham BBRI? Kenapa kok saya masuk ya? Karena saya sudah tahu ilmunya. Saya sudah tahu triknya. Saya sudah tahu bagaimana bandar yang ada di BBRI itu mempermainkan kalian. Ya, lu kok bisa tahu Pak Firman? Mana buktinya? Nah, ini ya untuk mengedukasi kalian. Ini salah satu akun ya untuk dagang saya. Jadi untuk keluar masuk untuk bantai-bantaian sama bandar yang ada di BBRI ya. Nah, ini kita lihat kan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, satu sisi saya sendiri ini juga day trading. Apa itu sih Pak Firman day trading? Jadi ya keluar masuk. Ya, berapa profitnya? Mohon maaf saya tutup ya. Saya malu sama mereka yang wah asetnya banyak. Ya, yang terpenting ya standar lah untuk kalian. Nah, di sini. Ya, ini kita lihatkan. Nah, saya sendiri itu dikeprek bandarnya berapa di bulan Oktober ini? 1, 2, 3, 4, 5 kali. Tapi no problem, tidak masalah. Saya juga balas dendam ya, 1, 2, 3 ya, 3 kali. Ya, dan ini saya ketat. Ketat sekali ya. Untuk batasi toleransinya saya ketat sekali. 5 kali gagal, tapi saya batasi risikonya 1%. Nah, untuk kalian yang bagi para pemula jangan ikut-ikutan. Apalagi nggak masuk di kelas kami, jangan. Pokoknya jangan ikut-ikutan. Ini resikonya tinggi. Dan ini butuh jam terbang yang sangat tinggi. Nah, tapi di sini yang saya share untuk kalian ya. Tapi dalam 5 kali itu saya cut loss-nya 1%. Tapi dalam 3 kali ketemu sama BBRI, itu saya satunya 3%, satunya 2%, satunya 3%. Jadi sudah menutup. Belum lagi di emiten yang lain. Nah, ini saya juga main di saham GoTo ya Bapak Ibu ya. Ini khusus untuk hajar-hajaran sama beberapa bandar. Bandar yang ada di saham BBRI. Nah, ini tuh butuh skill yang tinggi dan juga butuh jam terbang yang sangat tinggi. Jadi untuk kalian yang masih pemula jangan ikut-ikutan kayak gini. Ini ngeri. Ya, bahkan untuk alumni kami itu yang masuk mengenai teknik ini itu ya memang perlu saya ACC ya dalam hal ini bagaimana kinerja mereka, apakah sudah bisa layak ya untuk bertarung kepada market atau belum. Nah, biasanya kalau saya katakan belum, enggak, karena ini risiko tinggi ya, tapi keuntungannya juga tinggi. Nah, kenapa kok bisa demikian Pak Firman? Jadi yang terpenting itu kita itu selama ini ya dalam 24 hari ini ya yang penting itu untung. Kita untung berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kali kita untung tapi besar. Yang gagal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja. Win rate-nya kita masih untung. Nah, ini hasilnya ya. Ini saya sensor ya. Yang tutupnya berapa ya, yang penting itu caranya sudah ngerti dulu. Ya, ini saya bukan pamer, bukan flexing ya Bapak Ibu, tapi untuk mengedukasi. Wah, ini jangan-jangan Pak Firman ini cuma YouTuber aja, bukan praktisi atau ya cuman kayak gitu. Banyak yang kayak gitu ya. Mungkin pom-pom ya seperti enggak. Ya, jadi saya di sini tuh berbagi pengalaman khususnya kepada investor pemula, investor yang baru ngerti dunia pasar modal ya. Kita tetap mengedukasi. Dan kita juga bina mereka. Pak, ini cara dagang saya sudah benar atau belum? Pak, ini cara investasi saya sudah benar apa belum? Nah, biar bisa cuan secara konsisten kayak Pak Firman itu caranya seperti apa? Nah, biasanya saya kasih tahu alat-alatnya, terus apa aja yang harus kita siapkan dan bagaimana seperti itu. Ya, akhirnya
Nah, nantinya pasar modal ini harapannya itu diisi oleh para trader-trader yang cakap, yang bener ya. Jadi yang mereka bukan dari praktisi ekonomi atau ya berangkat ya kayak gitulah yang terjadi di pasar modal Indonesia. Nah, tapi nggak apa-apa, itu market itu dinamis ya. Seperti itu, market itu dinamis. Nah, jadi sangat peluang sekali kalau kita itu bisa. Loh kenapa? Karena banyak yang nggak bisa mengenai terjun di dunia pasar modal ini. Itu sangat peluang sekali. Makanya kami itu dibikin apa namanya kok kami dibikin? Kami itu disuruh bikin kelas. Jadi bukan inisiatif dari Pak Firman sendiri, tapi dari 15.000 subscriber itu menonton. Pak, tolong Pak, kita ajari Pak, tolong Pak. Saya belajar di situ tapi nggak dikasih tahu dasar-dasarnya, hanya cuman teknikal aja dan lain sebagainya. Nah kalau di kelas kami itu kami ajari semuanya alat-alatnya. Bandarmologi kita ajari, info asing masuk juga kita ajari, bagaimana asing itu mempermainkan harga saham itu kita ajari semuanya. Nah, analisa teknikal apa lagi? Nah, jadi kalian itu berangkat itu bukan dari satu teknik saja, tapi kita kasih tahu semuanya. Fundamental juga diajari nggak Pak Ahmad? Ya diajari semua. Laporan keuangan apa lagi? Ya, seperti itu. Nah, ini yang terjadi mengenai dari saham BBRI. Nah, ketika asing ini berbondong-bondong keluar, nah ini YB ini masuk. Nah, kenapa kok mereka itu masuk? Loh ini padahal itu takut loh. Orang saya digepret saja juga berani kok. Ya. Kenapa kok bisa demikian Pak Asman? Kenapa kok Pak Asman berani loh? Ini apa namanya? Ajar-ajaran. Nah, kalau alumni kami itu atau yang masuk di kelas kami ya, itu sudah tak kasih tahu bahwa saya sendiri nggak cuman trading, nggak cuman swing, nggak cuman untuk investasi saja. Ya. Tanya aja sama mereka, bener nggak Pak Firman hal itu? Saya nggak ada ditutup-tutupi kok. Nggak flexing, ngapain flexing? Ya, itu nggak ada flexing. Nah, jadi ini dimanfaatkan oleh YP dan kawan-kawan. Ya, pokoknya mereka masuk, bodoh amat saya masuk karena tujuannya ketika asing itu keluar nanti saya menguasai emiten BBRI ini. Tapi kalau investor yang pemula bagaimana? Wah, kepanikan ini bakalan naik nggak ya? Kapan dia naiknya? Ini masih kuat nggak ya? Kan seperti itu. Nah, kalau alumni kami itu mereka sudah berani semuanya. Mau pasar jeblok ya juga mereka ada tekniknya. Mau pasar itu naik mereka juga ada tekniknya. Tak kasih teknik semuanya. Lo ngapain ilmu nggak disampaikan? Tapi mohon maaf ya. Di situ bagi orang-orang yang mampu saja Bapak Ibu atau yang butuh. Kalau nggak butuh ya kita nggak ya percuma kasih itu. Nah jadi seperti ini yang terjadi di saham BBR ini. Ya jadi asingnya itu keluar. Kenapa? Takut TP dulu lah. Secara fundamentalnya kenapa kok mereka takut Pak Firman? Ya mereka TP dulu. Oh mereka TP, lah TP-nya kok bisa TP? Apakah nggak rugi Pak Firman? Mereka kan sudah masuk jauh-jauh hari Bapak Ibu. Di harga berapa Pak Firman? Ya di harga berapa ini info masuk? Ya, pada tanggal 8 Agustus kemarin mereka itu sudah masuk, infonya masuk kenceng. Nah hati-hati Bapak Ibu kalau asing itu masuk itu selama 3 bulan. Ya, mereka TP ya 3 hari aja sudah menggoncangkan market. Nah. Kenapa kok mereka TP Pak Firman? Mereka ini nilai transaksi di saham BBR itu kecil. Biasanya kalau nilai transaksi rame sekali mengenai dari saham BBR itu dinaikkan, itu mencapai 1 triliun lebih. Loh, Pak Firman hebat ya bisa ngecek secara detailnya. Ya. Karena kalau kita itu sebagai trader ya yang sudah lama di market, jadi alat-alat dan juga wawasan itu memang butuh banget. Makanya saya studi sampai S3 itu ya karena masih banyak kekurangan. Ya, bagaimana untuk ngecek data secara real ya. Jadi saya dapatkan bukan dari opini berita telat. Ya. Loh kok bisa telat Pak Man? Iya, kalau kalian belinya
ada berita telat. Market itu responnya cepet. Nah, makanya mereka yang masuk di kelas kami itu ya udah ngeri. Nah, bisa manfaatkan momentum ini. Ya. Nah, jadi kayak gini mengenai dari saham BBRI. Nah, terus apa lagi? Kenapa kok mereka itu berani masuk, Pak Firman, JP dan lain-lain? Loh, ini loh dilihat. Ya. Ini loh dilihat. Apa yang menjadi dasar? Ini loh dasarnya. Bahwa saham BBRI itu laporan keuangannya itu naik terus signifikan. Anda ada bicara, hati-hati loh sama YouTuber ini, sama Pak Firman ini. Wah, sektor menengah itu lagi krisis dan lain sebagainya lah. Data cuman sebuah opini digiring dari wawasan. Ya. Jadi ya nggak apa-apa, itu adalah komentar yang membangun ya. Betul, tapi saya luruskan bahwa memang betul ya, sektor dari masyarakat menengah ke bawah itu memang agak sepi. Kenapa dasarnya, Pak Firman? Nih saya kasih tahu. Kenapa kok daya beli masyarakat itu sepi itu kenapa? Nah, ini kan saya kasih tahu ya. Karena masih ada event. Eventnya apa, Pak Firman? Event politik. Duh, kemarin kan sudah usai pemilu presiden, Pak Firman. Enggak, ini yang lebih vital lagi. Kepala daerah. Apa, Pak Firman? Ini apa ini? Ya. Ini kalau kalian yang mentalnya penjudi ya mungkin bakalan skip video kali ini. Tapi kalau kalian tuh pengen tahu alasan dasarnya itu kenapa? Ya karena kalau uang yang beredar di masyarakat dipegang sama yang penguasa untuk kepentingan nanti biaya kampanye, ya daya belinya itu kurang. Ya. Kita tinggal dihitung aja kok uang yang beredar, rupiah yang beredar di Indonesia itu ada berapa, itu bisa dihitung. Nah, lain itu masih dipegang oleh beberapa paslon. Nah, kenapa, Pak Firman? Kenapa kok mereka pegang? Jadi ini sebuah realistis ya. Jadi untuk biaya kampanye itu membutuhkan modal yang sangat besar. Ya, jadi mereka ya masih butuh banget menghal itu. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga bisnis 5 tahun yang akan datang. Ya, makanya disitulah banyak yang di PHK. Terus daya beli masyarakat itu berkurang. Wajar nggak menghal ini? Ya wajar. Itu juga ada teorinya dan itu sudah ada penelitiannya kok. Itu dasarnya. Nah, ketika terjadi saat ini bagaimana? Ya orang-orang yang sekelas kayak yang pakai broker ZB, CC, BK ini terus memborong. Diturunkan memang justru mereka memborong. Lah kenapa? Ya mereka investor kok. Investor sama juga tadi sama ya. Mereka tujuannya adalah untuk investasi. Jadi pokoknya nabung, beli saja. Nah, untuk karyawan yang bekerja di saham BRI juga mereka buyback ketika lagi diskon. Baru tahu ya. Pak Firman sampai dalam-dalamnya ya. Nah, itu. Terus apa lagi, Pak Firman? Ya, karena untuk saham BRI itu masuk di indeks LQ45, IDX 30 dan juga IDX 20 high dividend, yang mana bahwa saham BBRI itu dia bagi dividen secara rutin. Jadi per tahun itu satu lotnya itu kalian akan dapatkan 30.000. Sekarang ini PE rasionya ini meningkat. Earning per share-nya, per sahamnya itu meningkat. Jadi 293. Selalu meningkat. Ya, nanti ya apakah baginya setiap tahun 30.000? Ya enggak, pasti akan nambah lagi berapa persen. Makanya untuk di saham BBRI itu kemarin ya, salah satu alumni kami ini ada yang borong ya sampai ya 300 miliar. Konfirmasi, Pak Firman, ini saya punya uang segini, bagaimana untuk investasi di saham BBRI? Apa tujuan investasi? Ya silahkan hantam saja mumpung diskon. Bagaimana untuk cara belinya? Ya di AK aja. Makanya tadi sempat naik ya. Di luar kendali dia. Ya.
Ini maksudnya pelan-pelan ya, nggak apa-apa lah. Karena untuk satu sisi uang segitu di saham BBRI itu kecil ya, Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa ya kayak gitu. Nah ini yang menjadi alasannya. Ini mengenai dari saham BBRI ya. Nah, ini mengenai dari saham BBRI ya. Jadi untuk kalian yang tujuannya untuk investasi dan juga untuk swing, silahkan bisa untuk diborong secara konsisten ya. Karena satu sisi untuk saham BBRI itu dia karakternya itu adalah uptrend. Jadi dia masih kuat ya, seperti itu. Jadi untuk investasi, jadi nggak usah dicek-cek lagi. Jadi masuk aja, nggak apa-apa ya kayak gitu. Nah, kita cek dulu mengenai dari IHSG kita bagaimana Pak Firman perkembangannya. Ya, dia sudah patah tren ya. Satu sisi untuk IHSG itu masih kencang. Ya, ini biasanya sektor-sektor perbankan dan lain sebagainya itu turun, tapi kalian bisa dimanfaatkan ya mengenai momentum tersebut. Nah, ini mengenai dari IHSG. Untuk posisinya dia masih bullish dan untuk swing masih oke kok mengenai dari IHSG kita. Nah, satu sisi kalau kita lihat ya mengenai dari saham BBR ini itu dia sudah jebol ya Bapak Ibu ya, untuk swing sama untuk trading ini kurang menarik. Belum terkonfirmasi. Adapun untuk investasi kalian beli boleh kok. Ya. Boleh. Dan kalau kalian untuk memanfaatkan untuk trading di saham BBR ini juga boleh. Ya, dengan catatan kalian sudah tahu karakternya. Oke ya. Nah, BBR ini bakalan menyentuh kemana Pak Firman? Kita mau investasi, silahkan beli saja di harga 4.761 ya, serta support kuatnya ada di harga 4.788. Dan support kuat di saham BBR itu ada di harga 4.500-an. Jadi untuk kalian kalau tujuannya adalah untuk investasi, silahkan kalian beli ya, ranknya di harga 4.508 sampai ke 4.700-an. Ya, masuk aja, borong. Nggak usah jauh, nggak usah nanti panennya nanti ya. Nah, panennya nanti akan ke berapa Pak Firman mengenai dari saham BBRI? Nah, dia akan ke 4.930 serta di harga 5.000 dan juga di harga 5.884. Dan untuk jangka panjangnya ada di harga 7.000 sampai ke 10.000. Yakin Pak Firman? Yakin. Ya. Dia akan ATH. Jadi silahkan untuk kalian yang tujuannya adalah untuk investasi, ini adalah saatnya untuk borong. Nah, kalau satu sisi kalau kita lihat time frame bulanannya bahwa saham BBR itu sudah mulai naik ya. Tenang aja, nanti akan naik kok di situ. Jadi investasi saja mulai dari sekarang. Beli kapan Pak Firman? Besok. Ya, nggak usah ragu-ragu. Ya, disclaimer. Kalian kalau nggak punya teknik berbahaya. Itu ya Bapak Ibu ya, untuk investasi untuk swing belum terkonfirmasi. Ya, nanti aja. Nah, sekarang untuk trading Pak Firman biar kayak Pak Firman tadi. Pengen ya kayak gitu. Ya, itu butuh jam terbang ya Bapak Ibu ya. Nah, kalian besok tunggu saja koreksi di harga 4.800. Kita juga akan mengantri di situ. Ya, ngantri di situ. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa, diusir lagi kabur. Nanti kita akan jual di harga 4.879 serta di harga 4.900. Izin pamit Bandar. Saya cuman pencopet aja, kita nggak ngerampok banyak-banyak ya. Yang punya saham BBRI, mohon maaf. Yang sudah di bawah, kita hanya manfaatkan momentum. Ya, silakan untuk yang retail yang nggak ngerti ya silahkan untuk kalian santap. Ya. Nah, kalau misalkan di situ banyak retailnya yang ngikut, ya nanti bisa ke harga 4.939. Ya, seperti itu. Ya. Seperti itu Bapak Ibu mengenai dari saham BBR ini. Untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Nanti kita akan kita akan invite di grup kelas. Yang mau tanya-tanya bagaimana cara masuknya, hubungin saja nomor di bawah ini. Ya, seperti itu. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.